Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 336. Setelah Cusuaner pergi, Ye Chen duduk bersila di tanah, dan seluruh tubuhnya lolos ke pemahaman tiga formasi. Formasi Tai Chi Yin Yang, formasi pertahanan membutuhkan dua orang untuk tampil, dengan bantuan Tai Chi Liang Yi, keduanya adalah Yin dan Yang satu sama lain, alam semesta saling melengkapi, langit dan bumi saling melengkapi, serang dapat menciptakan Tai Chi, dan pertahanan dapat mengubah Yin dan Yang. Formasi Sanxing Fumo, formasi penyerangan membutuhkan tiga orang untuk melakukan, masing-masing sesuai dengan formasi langit, formasi tanah, dan formasi manusia. Formasi langit di sebelah kiri, formasi tanah di sebelah kanan, dan formasi manusia di tengah momentum formasi langit, kekuatan formasi tanah, dan berkumpulnya orang-orang di formasi, maju untuk menaklukkan setan, mundur untuk bertahan, dan tiga tidak rusak. Langit dan bumi formasi penyegelan hitam dan kuning, formasi penyegelan, seperti yang bisa Anda lihat dari namanya, membutuhkan 4 orang untuk melakukannya. Menurut 4 arah tenggara, utara dan selatan, masing-masing memegang formasi. Ini adalah siklus dari langit dan kuning, siklus bumi dan Suan, keempat formasi keluar bersamaan, dan formasi Tao menyegel iblis. Miao miao miao, Ye Chen melihatnya dan berseru dari waktu ke waktu, 3 formasi ini dibuat khusus untukku. Dao Body, boneka Zixuan adalah satu lagi, bukankah itu benar? Tidak peduli yang mana dari 3 formasi, jumlah orang yang dapat dikumpulkan, itu benar-benar tidak mungkin, bukankah masih ada dewanya? Bercinta dengan orang lain di masa depan, jika kamu tidak bisa melakukannya, gabung saja. Ye Chen menggosok dagunya sambil memahami, jika ketiga pertempuran ini terkoordinasi dengan baik, kekuatannya akan luar biasa. Hehehe, tidak buruk, sungguh lumayan. Ye Chen tertawa sambil membolak-balik volume rahasia. Di sini, Xian dan Hua yang sedang berkultivasi telah menunjukkan keterkejutan lebih dari sekali melihat Ye Chen duduk bersila di tanah, memegang 3 gulungan kuno dan tertawa, dan senyumannya agak murahan. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu sepertinya itu seperti tongkat ajaib. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Xian datang dan memanggil. Dengan suara rendah, "Tuan, itu bagus." Xian memegang gulungan kuno itu, dan duduk di sampingnya, memindai teknik rahasia yang terekam pada gulungan kuno itu dengan matanya yang jernih dan indah. Dalam 1/4 jam, gadis kecil itu berdiri dan mulai berevolusi dengan pedang sesuai dengan metode rahasia pada gulungan kuno. Kemampuan pemahamannya bisa disebut monster, dan bahkan Hua terpana karenanya. 2 jam kemudian, gadis kecil itu berlari lagi. Ini dia tersenyum, "Tuan, beri aku satu lagi." "Ambil." Ye Chen membuang metode rahasia Yujian Feixian, dan masih mempelajari 3 formasi dengan kepala tertunduk. Pedang terbang abadi, hehehe. Xian melarikan diri lagi, dan setelah kurang dari 1/4 jam, dia berdiri lagi. Pedang Ling Xuang sangat ringan di tangannya. Sepertinya mereka satu, dan formasi pedang itu juga sangat cepat terbentuk, dan terlihat bagus, dan bayi harimau terkejut melihatnya. Selanjutnya, gadis kecil Xian berlari ke Ye Chen berulang kali untuk meminta metode rahasia. Ye Chen sibuk, jadi dia tidak punya waktu untuk memilih metode rahasia untuknya, dan dia hanya mengambil yang mana, sehingga ketika malam tiba, sudah ada 5 metode rahasia yang menumpuk di tempat Xian, dan kebanyakan dari mereka telah dipahami olehnya. Di malam hari, Ye Chen menerima 3 gulungan rahasia dengan takjub. Butuh 1 hari penuh baginya untuk memahami 3 formasi berbeda sebelum dia hampir tidak mengerti arti sebenarnya dari mereka. Tidak buruk, sangat bagus. Ye Chen tersenyum bahagia. "Tuan, setelah berlatih, beri aku 1 lagi." Gadis kecil itu datang lagi dan menatap Ye Chen sambil menyeringai. "Berlatih lagi." Ye Chen akhirnya sadar, melirik 5 gulungan kuno yang menumpuk tidak jauh, dan kemudian menatap Xian lagi. "Tidak mungkin. Dalam sehari, kamu bisa berlatih dengan baik begitu banyak. Kamu mempelajarinya." Xian menyeringai. "Benarkah?" Ye Chen memandang Xian dengan tidak percaya. "Hei, lihatlah." Xian segera melompat, dan kemudian menjadi tenang. Gumpalan energi sejati mengelilingi Ling Xuangjian. Saat berikutnya, dia tiba-tiba mengambil langkah maju, menusuk dengan pedang, dan Chang Hong menembus matahari. Ledakan. Di tempat itu,
sebuah batu besar sejauh 3 kaki ditusuk dengan lubang besar oleh pedangnya. Peri pedang kerajaan, mengikuti omelan lembut Xian, tubuh mungilnya membuat putaran yang indah, menggumamkan mantra tanpa suara. Ling Xuangjian menunjuk ke satu sisi, dan pedang Qi muncul seketika, menghubungkan mereka bersama, jumlahnya tidak sedikit. Pound. Segera, di atas batu yang ditusuk sebelumnya, selokan ditinju oleh energi pedang dan bayangan pedang Yujian Feixian. Seni pedang roh giok, tepat ketika dia menghentikan tubuhnya, Xian mengeluarkan omelan lembut lainnya, melangkah maju, melompat, dan menebas dengan pedangnya Ling Tian. U200B cahaya pedang yang tajam muncul, memotong jurang yang jelas di tanah. Jari Lingsu, sementara tubuhnya masih di tanah, Xian mengulurkan jarinya, dengan energi sejati yang masih tertinggal di atasnya, dan memukul batu itu lagi, membuat lubang besar kedua. Segel abadi sejati, saat tubuhnya jatuh, Xian segera melambaikan tangannya, menuangkan energi sejatinya ke tangan kecilnya, dan celah di antara jari-jarinya meluap dengan energi sejati. Dia memutar telapak tangannya dan menamparkan batu bekas luka itu. Ledakan, di tempat, batu itu dibebaskan, dan semuanya runtuh. Panggilan, Xian selesai menggunakan satu set 5 teknik rahasia tanpa gangguan, lalu menghela napas dalam-dalam. Melihat Ye Chen lagi, dia membeku di sana, sudut mulutnya berkedut, matanya menatap lurus, bakat kultivasi Xian yang mengerikan membuatnya, seorang master, sedikit malu. Tuan, tidak apa-apa bermain Xian. Gadis kecil itu melompat seperti peri. Ini, tidak buruk. Ye Chen terbatuk datar, dan kemudian mengeluarkan teknik rahasia Suying Qianhuan dari tangannya. Ini, mari berlatih. Jika kamu tidak mengerti, kamu bisa bertanya padaku. Kamu tuan. Xian melarikan diri sambil memegang gulungan kuno itu, dan mulai duduk di tangga batu lagi, menyebarkan gulungan kuno itu di atas lututnya, tanpa mengedipkan matanya yang besar, hanya mendengar halaman-halaman gulungan kuno itu berderak. Apakah ibuku mengambil harta karun? Melihat Xian, Ye Chen menghela nafas. Jika tidak ada pemulihan Xianlunya, dia berpikir bahwa dia lebih rendah dari Xian dalam hal kemampuan untuk mengontrol dan menyimpulkan. Dengan bakat yang begitu mengerikan, apa yang bisa dia pelajari? Bagaimana kejeniusan Taoisme seperti itu dapat ditemukan bahkan dengan lentera? Apa? Ditabrak. Embusan angin bertiup, dan Chu Xuaner muncul di samping Ye Chen. Ketika Ye Chen pergi menemuinya, dia sudah duduk dengan santai, memegang cangkir teh di tangannya, menyeruput dengan ringan, menyesap. Itu bukan pukulan ringan. Ye Chen menghela nafas, bakat gadis kecil ini terlalu mengerikan, dia pasti salah satu yang terkuat di dunia. Sejujurnya, aku dipukul lebih keras darimu. Chu Xuaner dengan senyum lembut, murid dan cucu saya lebih mengerikan dari yang lain, yang membuat saya merasa malu sebagai seorang master. Bagaimana saya bisa kehilangan muka? Ye Chen menyeringai, bawa kami keluar, pasti wajahnya panjang. Aku tidak berharap kamu memberiku wajah muram, beri aku lebih sedikit hal untuk dilakukan. Chu Xuaner meliriknya dan berkata dengan marah, sudah kubilang sebelumnya, ini adalah gadis yang berperilaku baik. Gadis kecil, jangan menulari dia dengan masalah baumu. Ada apa denganku? Ye Chen melengkungkan bibirnya. Selanjutnya, Chu Xuaner memandang Ye Chen dengan penuh minat, jangan bicara tentang hal lain, mari kita bicara tentang Feng Yuntai. Kamu mengatakan bahwa ketika kamu pergi ke Feng Yuntai, kamu tidak mengalahkan beberapa, apakah kamu tahu berapa banyak orang yang telah berbicara dengan tuanmu? Itu bukan apa-apa. Ye Chen melengkungkan bibirnya lagi, duel Feng Yuntai adil dan adil. Aku tidak melanggar aturan rumah, dan aku tidak mencuri atau bermain trik. Itu karena mereka tidak membersihkan, dan terserah saya. Petik 2, kalau begitu aku tidak peduli. Chu Xuaner mengangkat bahu, lagi pula, kamu tidak bisa memanjakan muridku. Dengarkan aku, mengapa kamu begitu canggung? Ye Chen menggaruk kepalanya dengan keras. Tidak canggung sama sekali. Jika Xian membuat masalah untukmu di luar setiap hari, dan orang-orang datang untuk berbicara denganmu setiap hari, kamu tidak akan merasa canggung. Jangan biarkan aku berkeliling, jika kamu berkeliling lagi, kamu benar-benar akan masuk. Ye Chen melengkungkan bibirnya, mari kita bicarakan kapan adikmu akan meninggalkan pengasingan. Aku bingung, kenapa dia selalu mundur. Bab 337. Mengenai keraguan Ye Chen, Chu Xuaner menggelengkan kepalanya tanpa daya.
tingkat jiwa dan basis kultivasinya benar-benar tidak seimbang, dan dia harus mundur sesekali untuk menekan jiwanya yang gelisah. Itu yang kamu maksud? Ye Chen menyentuh dagunya tanpa sadar. Aku bilang kenapa dia mengasingkan diri setiap 3 hari. Kenapa? Tidak sabar. Chu Xuaner menatap Ye Chen sambil tersenyum, sangat ingin menikahinya. Tidak mungkin. Dapatkan saya anak laki-laki kecil Xiong Er yang gendut itu, dan kami berdua berkomunikasi dan bertukar perasaan. Petik 2. Dia juga mundur. Ayo. Ye Chen melengkungkan bibirnya, dia tahu bagaimana mundur, dan dia mungkin masih menonton siaran langsung. Petik 2. Dia benar-benar mundur. Kalau begitu bawa Xie Yun ke sini, Huo Teng juga baik-baik saja. Yang terbaik adalah mendapatkan si Tunan, pria lucu itu juga. Tidak ingin berbicara denganmu. Sekarang, Ye Chen menarik napas dalam-dalam, menatap Chu Xuaner dengan sangat serius. Tuan, membosankan bagimu untuk mengobrol seperti ini. Petik 2. Percaya atau tidak, Chu Xuaner mengangkat bahu, menyesap teh terakhir, dan menepuk bahu Ye Chen, magang yang baik. Tidak ada yang bisa dilakukan dan berlatih lagi, jangan berpikir untuk turun gunung sepanjang hari. Setelah selesai berbicara, Chu Xuaner menggeliat pinggangnya, berbalik dan menghilang. Memotong. Ye Chen tampak tidak setuju, lalu mengumpulkan 3 gulungan rahasia, berbalik dan berlari ke dalam rumah. Saat ini, di gunung tempat Yin Ziping berada, Kong Chao sedang bersujud di tanah, tubuhnya masih gemetar. Jika kamu tidak bisa menangkap siapapun, apa gunanya kamu? Di sisi lain, Yin Ziping berbaring di kursi, dengan santai memutar jari di ibu jarinya, dan menatap Kong Chao dengan wajah lucu. Putra suci Mingjian, Kong Chao buru-buru berkata, karena insiden sebelumnya, banyak murid perempuan tidak sering turun gunung, dan Tang Ruxuan juga sama, aku tidak dapat menemukan kesempatan untuk melakukannya. Sampah. Petik 2. Di tengah malam, Ye Chen menyelinap keluar dari hutan bambu kecil dan menemukan tempat yang sunyi di puncak Yunfei, lalu memanggil api peri dan guntur langit. Segera, Xianhuo dan Tianlei berubah menjadi sosok manusia di depan Ye Chen, berubah menjadi tubuh Dao Xianhuo dan tubuh Dao Tianlei. Harus dikatakan bahwa setelah mereka memahami konsepsi artistik dari metode rahasia yang diteruskan Ye Chen kepada mereka menjadi sedikit berbeda, mata mereka menjadi sangat gelap, seperti Ye Chen, menarik ketajaman mereka. Formasi Yin Yang Tai Chi, ayo. Pelatihan sudah dimulai, jangan malas. Ye Chen menemukan sebuah batu, dan kemudian dia tidak lupa mengeluarkan buah spiritual dari dadanya, menggigitnya, dan memanggil mereka untuk melatih formasi. Keduanya mengerti, dan segera dibagi menjadi 2 sisi, dan kemudian masing-masing menempati posisi mereka, dan mulai menampilkan sesuai dengan konsepsi artistik dari formasi mereka yang diwariskan oleh Ye Chen. Adapun Xianhuo dan Tianlei, Ye Chen merasa bahwa mereka memiliki kondisi unik untuk melakukan formasi Yin Yang Tai Chi. Mereka berdua tinggal di Danhai setiap hari, dan mereka adalah roh langit dan bumi. Ini masih merupakan pemahaman diam-diam, serangan gabungan formasi, bukankah yang Anda inginkan adalah pemahaman diam-diam? Namun, betapapun diam-diam mereka tetap tidak dapat membandingkan dewanya dengan tubuh Dao yang berubah menjadi 3 pembersihan dalam satu tarikan nafas, karena dalam arti tertentu, hubungan antara dewa dan tubuh Tao adalah yang paling dekat, itu benar-benar mulus. Ledakan, ledakan, ledakan. Segera, tubuh Dao api abadi dan tubuh Dao guntur langit mulai bertemu satu sama lain. Harus dikatakan bahwa mereka berdua menggunakan formasi serangan bersama. Dan kekuatannya memang luar biasa. Mata Ye Chen penuh energi. Tidak buruk, sangat bagus. Ye Chen terkekeh. Nak, kapan kamu akan menyelamatkanku? Suara Taiksu Gulong terdengar di benaknya. Jangan merepotkan, saya hanya di alam yang sejati, dan saya lari ke Sekte Zeng yang untuk menyelamatkan Anda, bukankah itu sia-sia? Ye Chen terbatuk, kamu harus menanggungnya selama beberapa tahun lagi, dan ketika kakakku hebat, aku akan langsung merebutmu. Petik 2. Aku suka penampilan megahmu. Petik 2. Tidak ada gunanya untuk tidak berbicara denganmu. Ye Chen memasukkan buah spiritual ke dalam mulutnya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, jika tuan rumah dengan kecocokan 90% dengan tubuh roh misterius dari alam yang sama, siapa yang lebih baik di antara mereka? Petik 2. Omong kosong, tentu saja itu adalah tuan rumah dengan kecocokan 90%.
Tai Su Gulong berbicara tanpa berpikir. Tidak mungkin. Ye Chen tampak tidak percaya. Tubuh roh misterius dikatakan tak terkalahkan pada level yang sama, tetapi tidak dapat mengalahkan tuan rumah pada level yang sama. Apa yang tak terkalahkan di level yang sama? Dia kalah darimu. Petik 2. Jangan mengolok-olok saya. Anda dan saya sama-sama tahu bahwa selama 3 kompetisi besar, saya bukan tandingan tubuh misterius itu, karena dia tidak menggerakkan senjata roh dan jiwa, dan saya dalam keadaan terbuka. Petik 2. Kalau begitu kamu masih sangat kekurangan dia di dunia besar. Tai Su Gulong memarahi, di bawah level yang sama, dia tidak bisa mengalahkanmu. Dia tak terkalahkan di level yang sama. Itu hanya pernyataan teoretis. Tidak ada garis keturunan yang benar-benar tak terkalahkan. Adapun tuan rumah, itu adalah jenis yang berbeda dari tidak apa-apa jika itu adalah tuan rumah biasa, tetapi jiwa lama mereka adalah jiwa naga kuno Taiksu. Itu masalah lain. Petik 2. Pengamatan visual, Anda akan membual tentang klan naga kuno Taiksu Anda lagi. Ye Chenyu berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tidak bercanda denganmu. Taiksu Gulong memarahi, bukan tanpa alasan klan Taiksu Gulong saya mampu mendominasi sebagian besar zaman kuno. Tuan rumah, itu hampir sempurna, tetapi tidak dapat dibandingkan dengan tingkat yang sama dari tubuh roh misterius. Jika memang benar tentang kekuatan tempur, alam yang sama, kekuatan tempur dari tubuh roh misterius harus berada pada level yang sama dengan tuan rumah dengan kecocokan 70%. Omong-omong, Taiksu Gulong melirik 9 avatar Ye Chen, jadi, tidak apa-apa, jangan bertarung dengan tuan rumah Heng Yuezong Anda, teknik terlarang roda abadi tidak akan bekerja padanya, Anda tidak bisa mengalahkannya. Petik 2. Jika saya ingin bertarung dengannya, saya harus keluar. Ye Chen menggelengkan kepalanya, tuanku berada di bawah tahanan rumah di gunung. Sudah waktunya untuk menguncimu di gunung, jangan sampai kamu keluar dan membuat masalah. Petik 2. Jangan membuat masalah, aku anak yang baik. Ye Chen mengangkat telinganya, potong. Taiksu Gulong tampak tidak setuju, menatap 9 avatar Ye Chen dengan jijik, lalu menutup mata naganya dengan santai, tidak peduli bagaimana Ye Chen memanggil, dia mengabaikannya. Potong. Ye Chen juga tampak tidak setuju, dan kemudian melihat tubuh Dao Api Abadi dan tubuh Dao Guntur Langit. Pada saat ini, keduanya secara bertahap memahami misteri formasi Tai Chi Yin yang saat mereka terus bekerja sama. Ayo, saya mencoba mungkin. Ye Chen menamparkan batu di bawah pantatnya, berbalik dan melompat keluar, lalu melemparkan pedang pembunuh ke masing-masing dari mereka. Melihat ini, tubuh Tao Xianhuo dan tubuh Tao Tianlei saling memandang dan tersenyum, lalu mereka pergi tiba-tiba, berpencar menjadi 2 kelompok, dan kemudian masing-masing menempati posisi, menyerang ke arah Ye Chen. Bahuang, Ye Chen melangkah maju dengan gerakan besar, dan meledakkan tubuh api abadi dengan pukulan tinju Bahuang, tetapi pada saat yang sama waktu, Tianlei Daoshan bergegas maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengayunkan pedang adalah cahaya pedang. Ye Chen membalikkan telapak tangannya dan menghancurkan cahaya pedang, tetapi sebelum dia bisa menggunakan teknik misterius lainnya, tubuh Dao Api Abadi menyerang datang, dia adalah penyerang utama, dan teknik rahasia muncul tanpa henti, dan Tianlei Dao, sebagai bantuan, selalu dapat mengganggu teknik rahasia Ye Chen pada saat-saat kritis. Segera, identitas tubuh Dao Api Abadi dan tubuh Dao Tianlei ditukar, dan Tianlei Dao tubuh berubah dia membuat serangan utama, tetapi Xianhuo menjadi bantuan. Boom, bang, boom. Setelah itu, malam yang gelap menjadi sangat tidak tenang. Formasi Taiji Yin Yang yang dilakukan oleh tubuh Dao Api Abadi dan tubuh Tianlei Dao memang luar biasa. Yin dan Yang saling menguntungkan, menempati langit dan bumi, dan serangan utama serta bantuan tidak ditentukan sama sekali. Benar bahwa serangan dapat menciptakan Tai Chi, dan pertahanan dapat mengubah Yin dan Yang. Bab 338. Saat fajar, Ye Chen kembali ke hutan bambu kecil dengan setengah wajahnya tertutup. Itu benar, saya dipukuli, dan wajah saya ditampar oleh tubuh Dao Api Abadi, dan seluruh wajah saya bengkok. Namun, meski dipukuli, Ye Chen masih sangat senang. Sejak tubuh Dao Api Abadi dan tubuh Tianlei Dao mengembangkan kekuatan gaib mistik, kekuatan tempur mereka tidak sama seperti sebelumnya, meskipun masih ada celah dengan tubuh Dao yang berubah menjadi 3 pembersihan dalam satu tarikan napas, Yin yang uji formasi dari 2 serangan gabungan, kekuatannya masih besar. Saat ini, langit belum cerah,
tetapi Xian dan Hua sudah mulai berlatih. Melihat Ye Chen kembali, Xian berlari seperti peri lagi. Dia pertama kali tersenyum dan kemudian mengulurkan tangan kecilnya. Tuan, Su Yingqian Huan telah mempelajarinya, beri aku metode rahasia selanjutnya. Xian, tanda seru. Ye Chen menemukan tempat yang nyaman dan duduk. Adalah hal yang baik untuk mempelajari metode rahasia dengan cepat, tetapi kamu harus menguasainya terlebih dahulu. Berlatih sendiri berbeda dari pertarungan yang sebenarnya. Xian mendengarkan guru ya. Xian terkikik, sangat patuh. Ye Chen tersenyum, dan kemudian memadatkan klon Taixu. Di sini, dalam beberapa hari ke depan, kamu bisa berlatih dengannya. Kapan kamu mengalahkannya? Aku akan mengajarimu tahap kultivasi selanjutnya, tapi aku bisa ingatkan kamu, bersiaplah untuk dipukul. Tidak apa-apa, aku tidak takut sakit. Xian terkekeh, lalu membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang Ling Xuang, dan membunuh klon Taixu Ye Chen. Selanjutnya, Ye Chen tidak tahan melihat langsung ke arahnya, dan Xian dipukuli begitu keras sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Untuk ini, Ye Chen tidak terkejut. Meskipun Xian memiliki bakat untuk berkultivasi dan cepat mempelajari teknik rahasia, kemampuan tempurnya yang sebenarnya jauh di belakang. Terlebih lagi dia menghadapi avatar Ye Chen, yang bukan dewa sebenarnya, dan serangannya tidak ringan atau berat. Jika Chu Xuaner ada di sini, dia pasti akan memarahi Ye Chen karena terlalu keras pada Xian. Tetapi sebagai seseorang yang pernah mengalaminya, Ye Chen sangat menyadari pentingnya pertempuran yang sebenarnya, serta sifatnya yang menindas. Hanya di bawah penindasan yang ekstrim potensi seseorang dapat distimulasi, seperti bagaimana Chu Xuaner mengujinya dengan boneka hari itu. Dalam beberapa hari ke depan, Ye Chen akan jauh lebih sibuk. Dia tidak bisa turun gunung, selain mengajari Xian dan Hua cara berlatih, yang paling dia lakukan adalah berlatih formasi. Formasi Taiji Yin yang dilakukan oleh tubuh Dao Api Abadi dan klon Tianlei, dan formasi Sanxing Fumo akan ditambahkan dengan tubuh Dao transformasi Satu Qi dan Sanxing. Adapun formasi penyegelan langit dan bumi Xuan Huang, Zixuan juga berpartisipasi. Karena itu adalah boneka, Zixuan tidak memiliki pikiran, jadi formasi penyegelan ini sangat berkurang. Namun demikian, kekuatannya luar biasa. Secara alami, sebagai dewa, dia juga mencoba untuk bertarung setiap hari, dan dia telah dikacaukan lebih dari sekali, terutama dalam formasi segel langit dan bumi Xuan Huang. Dengan 3 tubuh Dao dan boneka tingkat bumi, dia dipukuli begitu buruk bahwa dia bahkan tidak mengenali ibunya sendiri. Dengan cara ini, setengah bulan berlalu dengan tenang. Pada hari ke-16, Xian mengalahkan salah satu klon Ye Chen, yang sangat mengejutkan Ye Chen. Namun, dia terus melatih Xian sekeras sebelumnya. Dia menambahkan 1 set cincin gravitasi ke Xian, dan mengajarinya beberapa metode rahasia. Selain itu, sisanya adalah pertempuran yang sebenarnya. Setelah beberapa hari, kekuatan tempur Xian telah jauh melampaui Hua. Ye Chen tidak bisa tidak merasa malu dengan murid yang begitu mengerikan. Anda harus tahu bahwa dia baru berlatih selama sebulan. Bakat seperti itu bisa disebut keburukan. Di tengah malam, semuanya hening, dan Ye Chen, yang kelelahan berbaring di atas batu dan tertidur. Namun, Heng Yuezong tidak damai. Itu masih puncak gunung tempat Yin Ziping berada. Di dalam ruangan, Yin Ziping sedang melihat dengan penuh penghargaan ke tempat tidur, di mana seorang murid wanita yang mengantuk terbaring. Melihat dengan hati-hati, bukankah itu Tang Ruxuan? Tes, gadis kecil yang lucu. Yin Ziping tersenyum menjijikkan. Untukmu, putra suci, aku benar-benar berusaha keras. Yin Ziping tersenyum lebih cabul, sambil berbicara, jari-jarinya masih meluncur bola-balik di pipi Tang Ruxuan. Jika kamu ingin menyalahkanmu, salahkan Ye Chen. Selama kamu ada hubungannya dengan dia, aku akan membuatmu mati sengsara. Jangan khawatir, putra suci. Aku akan menjagamu dengan baik. Yin Ziping menunjukkan giginya yang putih, dan merobek sepotong pakaian Tang Ruxuan dengan sekejap pecah. Namun, saat dia akan melanjutkan perilaku binatangnya, terdengar suara gemuruh di luar. Ledakan. Kemudian, Kong Chao dan beberapa murid lainnya terbang mundur. Setelah itu, Ni Feng, Nan Gongyue dan Situnan bergegas masuk tanpa urutan tertentu, lalu Xiong Er dan yang lainnya. Persetan, melihat Tang Ruxuan berbaring di tempat tidur, pikiran Xiong Er meraung, dan sepasang mata kecil meledak dengan cahaya dingin, dan dia segera mengayunkan tongkatnya untuk membunuhnya. Terlalu berlebihan. Yin Ziping mendengus dingin,
dan menerbangkan Xiong Er dengan satu telapak tangan. Feng Shen Jue, Ni Feng bergerak, dan tembakannya adalah pengetahuan satu tembakan. Namun, di mata Yin Ziping, serangannya lemah dan rentan. Yin Ziping mengulurkan dua jari untuk mencubit pedang pengetahuan. Gulungan, Yin Ziping mendengus dingin, dan menjatuhkan Ni Feng dengan telapak tangan. Kamu bajingan, si Tunan dan yang lainnya bergegas satu demi satu, tapi tersapu oleh telapak tangan Yin Ziping. Mungkin kejutannya terlalu besar, dan seluruh ruangan runtuh, yang memprovokasi para tetua Heng Yuezong. Segera, semua orang dibawa ke aula utama Heng Yuezong. Segera, Yang Dingtian dan yang lainnya yang mendengar berita itu juga bergegas, terutama Lin Qingshan dari Taman Rumput Spiritual Gerbang Luar, yang datang langsung membawa pedang pembunuh. Jika kamu tidak memberikan penjelasan kepada keluarga Xiongku hari ini, maka ayo berperang. Di aula, Xiong Er meraung tanpa henti. Dia belum pulih dari cederanya, karena telapak tangan Yin Ziping melukainya lagi, dan dia tidak bisa bahkan berdiri. Yin Ziping, ambil nyawamu. Paman Xiong Er, Lin Qingshan hanya bergerak, menembus ruang dengan pedang, dan langsung menuju Yin Ziping. Sombong, seorang penatua tertinggi segera menegur Lin Qingshan dengan telapak tangan. Yang Dingtian melangkah maju, menghilangkan energi gelap di tubuh Lin Qingshan, lalu mengambil pedang pembunuh di tangannya, menatap Guru Tongxuan di atas. Tuan, hari ini saya ingin membunuh Yin Ziping. Apakah Anda masih ingin membunuh Yin Ziping? Lindungi saya, Guru. Tetapi saya tidak tahu kejahatan apa yang telah dilakukan murid saya. Anda ingin membunuh saya. Sebelum Guru Tongxuan dapat berbicara, Yin Ziping bertanya dengan ketakutan. Sialan, kamu masih berani berdalih, teriak Lin Qingshan dengan marah. Tuan, Anda salah menyalahkan murid saya. Yin Ziping berkata dengan tergesa-gesa, saya bahkan tidak tahu Tang Ruxuan ada di kamar saya, dan saya baru saja masuk ketika mereka menyerbu masuk, dan mereka memukuli saya, jadi saya tidak bisa diam biarkan mereka bertarung. Mungkin itu adalah serangan berat, yang secara tidak sengaja melukai saudara-saudara. Jika Anda ingin menggunakan poin ini untuk menghukum magang, itu akan terlalu terburu-buru. Kamu masih berani berbohong. Lin Qingshan, sedikit jangan tidak sabar. Tuan Tongxuan berkata dengan suara yang dalam, memang ada kesalahpahaman dalam masalah ini. Masalah Tang Ruxuan tidak salah. Saya telah mengirim seseorang untuk menangkap pelaku sebenarnya. Kemarilah, bawa itu murid di sini. Segera, ada dua tetua membawa seorang murid berpakaian putih ke aula, dan berlutut di tanah dengan plop. Tetua, murid ini telah mengakui bahwa dialah yang menipu Tang Ruxuan dengan Nixian dan diam-diam menaruhnya di kamar putra Xiao Yuan. Kerumunan menyipitkan mata mereka, seorang murid dari puncak Tianshan. Segera, Xiong Er bergegas maju dan meraih kerah murid itu, menatap murid bernama Xiao Yuan dengan sepasang mata merah darah. Katakan padaku, siapa yang menyuruhmu melakukannya, atau aku akan membunuhmu hidup-hidup. Anehnya, Xiao Yuan tidak setakut yang dia bayangkan, tetapi matanya kusam dan kosong, dan kesunyiannya sedikit menakutkan. Dengan tatapan tanpa cinta, tidak ada yang memerintahkanku, aku melakukannya sendiri. Yin Ziping pernah mempermalukanku, dan aku ingin menyalahkannya. Atasan bahu, ya saya lakukan, semuanya dilakukan oleh saya. Xiao Yuan setenang biasanya, dan tidak ada emosi di wajahnya karena raungan Xiong Er. Xiao Yuan, apakah kamu sedang diancam oleh seseorang? Yang Dingtian menatap Xiao Yuan dengan mata tajam. Tidak ada yang mengancamku. Xiao Yuan menjawab dengan sangat tenang. Kalau begitu, apakah kamu tahu kejahatan macam apa ini? Yang Dingtian berkata dengan suara yang dalam, kejahatan ini adalah kejahatan besar. Petik 2, tentu saja aku tahu. Jawaban Xiao Yuan, tanpa fluktuasi emosional, seperti orang tanpa jiwa. Sepertinya tidak ada apapun di dunia luar yang dapat membuat gelombang dalam suasana hatinya. Aku bilang itu bukan aku, kan? Yin Ziping mencibir, dan menatap Xiao Daotian, master puncak-puncak Tianshan, tetapi murid-murid puncak Tianshan terlalu banyak menyalahkanku. Petik 2, kamu, Xiao Daotian sangat terkejut sehingga dia tidak mengatakan apa-apa. Semua muridnya mengaku, ini adalah kesaksian besi. Ayo, tarik Xiao Yuan keluar dan potong kepalanya. Pendeta Tao Tongxuan tiba-tiba berteriak, murid ini, kematian bukanlah hal yang disayangkan. Segera, kedua tetua itu melangkah maju lagi, menyeret Xiao Yuan keluar. Perlu disebutkan bahwa pada saat Xiao Yuan diseret keluar, dia menatap Yin Ziping dengan ekspresi main-main.
Ada kemarahan, kebencian, dendam, dan memohon di matanya. Yin Ziping juga meliriknya sambil tersenyum, arti dari matanya seolah mengatakan, kamu memiliki perjalanan yang baik, dan mereka hanya bisa hidup jika kamu mati. Tunggu sampai Xiao Yuan dijebak. Setelah keluar, Tuan Tongxuan berkata perlahan, sekarang, kebenaran terungkap, ayo pergi. Petik 2. Lin Qingshan mendengus dingin, dan berjalan keluar dengan Xiong Er yang terluka parah. Yin Ziping, cepat atau lambat aku akan menyelesaikannya denganmu. Ketika Xiong Er pergi, dia tidak lupa menggeram. Ayo pergi. Yang Dingtian dan yang lainnya juga menarik napas dalam-dalam, dan mereka tidak lupa untuk menatap Yin Ziping dengan dingin sebelum pergi. Melihat semua orang meninggalkan tempat kejadian, Yin Ziping tersenyum bercanda, menunjukkan gigi putihnya, bertarunglah denganku, keahlianmu masih jauh di belakang, aku punya banyak kambing hitam, dan pertunjukan bagus baru saja dimulai. Di sini, Yang Dingtian dan yang lainnya yang lain keluar di aula utama, wajah semua orang suram dan menakutkan. Untuk hantu mati, dan untuk hantu mati lagi, bajingan. Yang Dingtian menghancurkan batu besar dengan satu telapak tangan. Dao Jie, pergi dan cari tahu apakah Yin Ziping telah menculik kerabat Xiao Yuan baru-baru ini. Yang Dingtian berkata dengan suara yang dalam, Xiao Yuan jelas berbohong, dan dia rela mati demi Yin Ziping. Aku akan memeriksanya sendiri. Bab 339. Wow, di pagi hari, Ye Chen menggosok wajahnya dan bangkit dari batu besar. Pertama dia menggelengkan kepalanya, dan kemudian Ye Chen memandangi api peri di Danhai dengan wajah gelap. Ku bilang, jangan pukul wajahku setiap saat, oke? Baru tadi malam, saat Ye Chen mencoba keluar, dia ditampar dengan kuat di wajahnya oleh Xianhuo lagi. Tidak hanya tadi malam, tetapi setelah begitu banyak cobaan, wajahnya pada dasarnya akan dirawat secara khusus. Semuanya bengkok bagiku. Ye Chen mengeluarkan cermin kecil, tidak lupa melihat ke kiri dan ke kanan. Melihat Xianhuo lagi, sepertinya orang normal, saya tidak tahu apakah itu kesalahan atau karena wajah Ye Chen sudah tidak masuk akal. Setiap kali dia begitu cepat, akurat dan kejam, perasaan menamparkan wajahnya tidak terlalu nyaman. Segera, Ye Chen menyingkirkan cermin kecil itu, berbalik dan melompat dari batu besar, dan berlari ke tempat Chu Linger mundur. Selama sebulan terakhir, ini adalah sesuatu yang harus dia lakukan setiap hari. Chu Xuaner sudah melepaskannya, dan dia hanya bisa turun gunung ketika Chu Linger keluar dari bea cukai. Jadi, jika dia ingin berjalan-jalan menuruni gunung, dia akan datang setiap hari untuk melihatnya. Jika Chu Linger keluar, dia akan bebas. Setelah beberapa saat, Ye Chen datang ke gerbang batu tempat Chu Linger mundur lagi. Melihat gerbang batu ditutup, Ye Chen menggaruk kepalanya. Aku berkata, menantu perempuan, aku tidak membawamu seperti ini, apakah kamu ingin tinggal di sana selamanya? Siapa istrimu? Segera, desas-desus menyebar dari gerbang batu. Chu Linger berteriak, apakah tubuhmu gatal lagi? Petik 2. Tuanku telah mengatakan bahwa ketika kamu meninggalkan bea cukai, dia akan membiarkanmu menikah denganku. Buger itu masih dengan sadar menyeka pintu batu. Selain itu, kita berdua akan tidur. Aku harus bertanggung jawab, kan? Petik 2. Siapapun yang ingin menikah denganmu, kamu akan bertanggung jawab. Chu Linger mengutuk dengan marah. Tidak apa-apa, pergi. Ada yang harus aku lakukan, tentu saja ada yang harus aku lakukan. Ye Chen terkekeh, dan mengeluarkan gaun Phoenix berwarna-warni dengan tangannya. Ayo, lihat, bukankah itu bagus? Aku membawanya kembali dari Dancheng, satu gratis saya berikan kepada tuannya, dan satu untuk Anda, yang unik di dunia. Belum lagi, Chu Linger, yang sedang duduk bersila di dalam gua, benar-benar membuka matanya, seolah-olah dia bisa melihat bagian yang bersinar melalui gerbang batu mengenakan pakaian Phoenix berwarna-warni. Anak ini memiliki penglihatan yang bagus. Chu Linger sedikit tersenyum. Hei, aku membawa kembali dua pakaian yang tak tertandingi. Yang itu juga berwarna-warni, sepertinya kembar dengan yang ini. Sangat cocok untuk kalian berdua saudara kembar. Ye Chen masih mengobrol, aku memilihnya dengan hati-hati. Aku terkesan. Aku terkesan dengan ukuranmu. Meskipun ada senyuman di sudut mulutnya, Chu Linger masih mengutuk dengan marah. Tidak, mengapa saya menghabiskan 500 juta? 5,5 juta. Chu Linger tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Kamu anak yang hilang, kamu menghabiskan 500 juta untuk sepotong pakaian. Luangkan waktumu.
Kamu tidak mengerti itu. Ye Chen hanya menemukan tempat yang nyaman untuk duduk. Penjual pakaian mengatakan bahwa mereka hanya membuat satu potong pakaian seperti ini, unik. Ini edisi terbatas. Selain itu, selama kamu suka, uang tidak masalah. Kamu bisa mendapatkannya jika kamu tidak memilikinya. Jika kamu tidak bisa mendapatkannya, kamu bisa meminjamnya. Jika kamu tidak bisa meminjamnya, kamu bisa mencurinya. Jika kamu tidak bisa mencurinya, kamu bisa mengambilnya. Chu Linger segera berkata geli, dia tidak bisa tidak bertanya, bagaimana jika kita tidak bisa mengambilnya? Pertanyaan ini serius. Kamu Chen menyentuh dagunya, dia berkata dengan wajah serius, jika kamu tidak bisa mengambilnya, kamu hanya bisa menjual kecantikanku. Kudengar industri ini sangat populer. Puci. Chu Linger sangat menggoda kali ini sehingga dia tertawa terbahak-bahak, bisakah kamu melakukannya? Petik 2, itu harus dilakukan. Ye Chen menggelengkan kepalanya, tidak lupa menjilat rambutnya, tubuhku sangat kuat, aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak membual padamu, jika kamu tidak percaya padaku, kita bisa mencobanya. Petik 2, apa yang kamu bicarakan? Chu Linger melirik keluar, meskipun dia hanya mendengarkan, pipinya sudah memerah. Setiap kali dia mengatakan ketika sampai pada masalah ini, dia tanpa sadar memikirkan apa yang terjadi malam itu, betapa cabulnya dia menelepon malam itu. Aku bermimpi kamu datang kemarin. Ye Chen mulai mengupil lagi, menyeka buger pada simen sambil memetik. Keluar, segera. Chu Linger sangat malu sampai dadanya naik turun. Ayo, bukankah kamu sangat agung malam itu? Chu Linger di dalam gua sudah gila, pipinya sangat merah sehingga dia tidak bisa melihatnya lagi. Ye Chen, percayalah atau tidak, aku akan mencekikmu sampai mati sekarang. Kamu, petik 2, ya, kamu juga seperti itu malam itu, kamu akan mencekikku sampai mati ketika kamu selesai, untungnya kamu pintar. Ye Chen hanya kehilangan muka, mengejar apa yang terjadi malam itu, memuntahkan air liur beterbangan ke seluruh langit. Kamu tahu kenapa kamu tidak menemukanku malam itu? Aku menyembunyikan tempat yang tidak akan pernah kamu pikirkan, apakah kamu ingin tahu? Tak perlu dikatakan, Chu Linger benar-benar menajamkan telinganya, dia benar-benar ingin tahu. Malam itu, dia keluar hanya beberapa menit, dan ketika dia kembali, tidak ada tanda-tanda siapapun. Dia hampir mencari di seluruh hutan monster, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Dia masih bertanya-tanya sampai sekarang. Namun, dia menajamkan telinganya untuk mendengarkan, dan Ye Chen berhenti berbicara, yang membuatnya hampir muntah darah di tempat. Hei, aku menaruh pakaian di sini untukmu. Ye Chen mengambil telinganya, dan kemudian dia tidak lupa meletakkan jepit rambut manik giok phoenix. Jepit rambut manik giok phoenix ini juga unik di dunia. Jika kamu mau untuk memakainya, tapi jadilah pengantinku. Setelah selesai berbicara, Ye Chen menepuk pantatnya dan pergi, merasa akan baik datang ke sini setiap hari untuk menceritakan beberapa lelucon kotor. Tidak lama setelah dia pergi, simen bergetar, dan dengan embusan angin, pakaian Phoenix warna-warni dan jepit rambut mutiara giok Phoenix menghilang. Bocah bau, aku akan berurusan denganmu saat aku keluar. Di dalam gua, suara marah Chu Linger terdengar, dan samar-samar terlihat bahwa masih ada sedikit senyum di pipinya yang cantik. Di sini, Ye Chen sudah tiba di puncak Yunfei, dan dia berdiri di luar dan memanggil, Tuan. Namun, setelah sekian lama, Chu Xuaner tidak keluar, juga tidak menanggapi. Tuan tidak ada di sana. Ye Chen menggosok dagunya, lalu melirik ke bawah gunung, turun gunung. Saat dia berbicara, dia berlari menuruni gunung. Mungkin karena dia takut Ye Chen akan menyelinap, Chu Xuaner menutupi seluruh puncak Yunfei dengan pesona. Tapi di masa lalu, pesona ini masih bisa menjebak Ye Chen, tapi sekarang, pesona itu tidak berbeda dengan dekorasi. Segera, Ye Chen datang ke tepi penghalang, menyentuhnya dengan jari-jarinya terlebih dahulu. Penghalang itu lembut, dan tangannya dengan cepat memantul kembali. Aku pintar, aku selalu bisa kehabisan. Ye Chen terkekeh, memanggil api peri, dan kemudian berubah menjadi belati kecil, dengan ringan membelai penghalang, dan penghalang lunak itu langsung dipotong olehnya membuat luka besar. Kebebasan. Ye Chen mengangkat kakinya dan melompat keluar. Bab 340. Setelah turun dari puncak Yunfei, Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Aku telah dikurung selama sebulan, tetapi udara di luar benar-benar segar. Sebuah gunung menghilang.
Ketika mereka melihat Ye Chen, para murid yang datang dan pergi memberikan sedikit kejutan, lalu mereka berkumpul bersama dalam kelompok kecil, menunjuk ke arah Ye Chen. Ye Chen mengangkat alisnya, melihat sekeliling, lalu pergi sambil bergumam. Selebihnya, pada dasarnya datang ke sini dengan cara ini. Hampir di mana-mana ada orang, mereka akan menunjuk ke arahnya. Mereka yang tidak tahu mengira dia adalah panda raksasa yang melarikan diri dari kebun binatang. Apa yang kamu lakukan? Ye Chen menggaruk kepalanya, ketika dia melewati paviliun Wanbao, dia melangkah masuk. Tetua, rindu aku. Dia baru saja masuk, dan dia menggertak. Oh leluhur kecilku, mengapa kamu turun gunung? Yang membuat Ye Chen heran, Pang Pangcuan, yang masih berbaring di kursi beberapa saat yang lalu, melompat ketika dia melihatnya, dan menarik Ye Chen, dan lalu tak lupa melirik pintu 2 kali. Ekspresi apa yang kamu miliki? Ye Chen memandang Pang Dacuan dengan bingung. Aku telah dipenjara selama berhari-hari, berjalan, aku akan membawamu kembali ke puncak Yunfei. Ye Chen sebelum dia selesai berbicara, dia diinterupsi oleh kata-kata Pang Dacuan. Dia tampak sedikit cemas, dan dia tidak lupa menyeret Ye Chen keluar. Jangan, ada apa denganmu? Aku baru saja turun, aku. Penatua, beri aku 2 pil penyembuh. Sebelum Ye Chen selesai berbicara, dia disambut oleh jalan masuk berikutnya. Suara pria itu terputus. Pria ini berpunggung tebal jika Anda perhatikan baik-baik, bukankah itu Huo Teng? Kamu Chen. Melihat Ye Chen, Huo Teng tercengang. Mengapa kamu turun gunung? Petik 2. Kenapa? Aku tidak bisa turun gunung. Lagi pula, Ye Chen melepaskan diri dari telapak tangan Pang Dacuan dan memandang Huo Teng dari atas ke bawah. Huo Teng ditutupi dengan bekas luka. Perlu disebutkan bahwa semua bekas luka itu bersinar dengan cahaya redup, melarutkan energinya, membuat lukanya tidak dapat sembuh untuk waktu yang lama. Yang terpenting, dia juga melihat luka dalam di tubuh Huo Teng, telah melukai akarnya. Bagaimana situasinya? Siapapun yang memanggilmu ke sini, kamu pasti agak kasar. Ye Chen menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Aku menyimpannya, aku meninggalkannya dengan saudara-saudaraku. Huo Teng menyeringai, tapi dia tidak berani menatap mata Ye Chen. Kalian benar-benar diterima. Ye Chen melengkungkan bibirnya, lalu meletakkan tangannya di bahu Huo Teng, dan kemudian memanggil api perih, menuangkan ke dalam tubuh Huo Teng, dan membantunya menyempurnakannya. Tapi segera, Ye Chen tidak bisa membantu menyipitkan matanya, dan bergumam, kekuatan jiwa naga kuno Taiksu. Petik 2. Nak, aku sudah beberapa hari tidak melihatmu, adalah kamu. Huo Teng menyeringai, tapi senyumnya tidak terlalu alami. Kelainan halus seperti itu masih diperhatikan oleh Ye Chen. Ye Chen tidak mengubah wajahnya, dan tersenyum. Huo Teng, sudah berapa lama kita mengenal satu sama lain? Petik 2. Coba hitung, sudah hampir 3 bulan. Huo Teng menggaruk kepalanya, berpikir sejenak, dan kemudian menjawab dengan tegas, ya, sudah lebih dari 3 bulan sejak malam kompetisi gerbang luar. Petik 2. Lalu apa pendapatmu tentang aku? Ye Chen memasukkan pil ke mulut Huo Teng sambil membersihkan kekuatan jiwa naga kuno Taiksu untuk Huo Teng. Tentu saja tidak ada yang perlu dikatakan. Huo Teng menyeringai sambil mengunyah ramuan itu. Kami adalah saudara yang baik. Petik 2. Ya, karena kamu adalah saudara yang baik, jangan sembunyikan beberapa hal dariku. Seperti yang dikatakan Ye Chen, dia tidak lupa melirik Huo Teng. Jika aku mendengar beberapa hal dari orang lain, maka saudara kita tidak akan melakukan apa-apa. Petik 2. Saya, Huo Teng baru saja membuka mulutnya untuk berbicara. Ketika dia mendengar dada Cuan batuk ringan, Huo Teng tidak bodoh, batuk ringan ini adalah sinyal. Artinya, katakan apa yang harus dikatakan, dan jangan katakan apa yang tidak boleh dikatakan, kata. Melihat ini, Ye Chen mengangkat alisnya dan melirik Pang Dacuan, Penatua Pang. Meskipun saya tidak tahu banyak tentang itu, saya tidak bodoh. Jangan remehkan IQ saya. Jika Anda meninggalkan pintu ini, saya akan tahu apa yang harus saya ketahui, dan saya akan tahu apa yang tidak seharusnya saya ketahui. Petik 2. Omong kosong, mencurigakan. Pang Dacuan berkata dengan marah. Ye Chen tersenyum ringan, tetapi dia tidak berbicara. Dia masih membantu Huo Teng membersihkan kekuatan jiwa naga kuno Taiksu di tubuhnya. Bekas luka itu sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang namun
Yang membuatnya cemberut adalah fondasi kultivasi Huoteng telah rusak, dan itu akan menjadi penghalang besar bagi kultivasinya di masa depan. Orang yang menyakitinya pasti orang yang kejam. Pada titik tertentu, dia menarik telapak tangannya, lalu melirik Huoteng dan Pang Dacuan dan berkata, "Aku sendiri sedang mencari jawabannya, kalian bicara pelan-pelan." Petik 2. Ye Chen. Huoteng bergegas maju dan meraih Ye Chen. Tanpa diduga, Ye Chen, yang masih tidak bergerak di saat-saat terakhir, tiba-tiba berbalik pada saat ini, meraih kerah Huoteng dengan kedua tangan, dan menempelkannya ke dinding. Mata gelap itu bersinar tajam. "Guang, apa yang kamu sembunyikan dari saya? Katakan padaku." Mengatakan bahwa dia merasa sedikit gemetar di hatinya, dia belum pernah melihat Ye Chen seperti ini. "Masih berpura-pura padaku," Ye Chen berkata dengan dingin, "ada apa dengan kekuatan jiwa naga kuno Taiksu di tubuhmu?" "Iya, itu." Yin Ziping mengetahui bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya. Huoteng akhirnya membuka mulutnya, menundukkan kepalanya. Beberapa hari yang lalu dia memperkosa seorang murid perempuan dari puncak Yuling. Saudari Nan Gongyue memintanya untuk menyelesaikan kasus ini dan terluka parah. Saudara Nifeng, saudara Situ Nan, kakak senior Ye Ruxue, si senior Broter Yan, senior Broter Duan Yu, hari ini, semua murid yang berhubungan denganmu pada dasarnya telah dinonaktifkan. Xie Yun, Xiong Er, Qi Yue, Wang Lin, Xiao Jing. "Ada?" Ye Chen bertanya dengan sangat tenang, dan mereka yang mengenalnya mungkin tahu bahwa semakin tenang dia, semakin menakutkan dia, seperti saat sebelum binatang buas bangun. Huoteng tahu dia tidak bisa mengelak, jadi dia menggertakkan giginya dan melanjutkan, Dia menangkap Tang Ruxuan, hampir. Petik 2. Tak perlu dikatakan lagi. Ye Chen akhirnya masih melepaskan Huoteng, kata-katanya masih datar, lalu berbalik dan berjalan menuju pintu. Setelah dia pergi, Huoteng menatap Pang Dacuan, "Penatua, bukankah seharusnya aku memberitahunya?" Petik 2. Menunjuk ke segala arah, dan tiba di kediaman Xiong Er. Begitu dia masuk, dia melihat Xiong Er terbaring di ranjang rumah sakit. Tang Ruxuan, Situ Nan, Nan Gongyue dan yang lainnya juga pada dasarnya ada di sini. "Kamu Chen." Saat Ye Chen masuk, Situ Nan mengerutkan kening, "Mengapa kamu turun gunung?" Ye Chen tidak menjawab, tetapi berjalan dengan lembut ke tempat tidur Xiong Er. Xiong Er terluka parah, wajahnya sepucat kertas, tubuhnya berlumuran darah, dan ada banyak bekas luka, dan di setiap bekas luka, ada cahaya redup yang bersinar, melarutkan esensinya, membuat lukanya tidak bisa sembuh, waktu yang lama. "Kamu pria gendut, mengapa kamu tidak memukuliku sampai mati?" Ye Chen mengutuk, dan meletakkan satu tangan di dada Xiong Er, dan api abadi segera menyembur keluar, membantunya menyempurnakan kekuatan mengerikan yang mengamuk di tubuhnya. "Kamu Chen, kamu, jangan bicara dengan siapapun." Ye Chen langsung menyela kata-kata Situ Nan, kata-katanya datar, meskipun kata-katanya tenang, tetapi semua orang tidak tahan. Mereka bergidik sejenak, karena mereka mencium niat membunuh, dan juga merasakan niat membunuh yang dingin dan menusuk. Semua orang diam, ketenangan Ye Chen memberitahu mereka bahwa badai akan datang. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Segera, sosok-sosok terbang satu demi satu, berdiri di seluruh ruangan. Yan Dingtian, Feng Wuhen, Dao Xuan, Su Fu, Pang Dacuan semuanya datang, dan yang pertama adalah Chu Xuaner. "Ye Chen, kembalilah bersamaku," bisik Chu Xuaner. "Kemana kamu pergi?" Ye Chen masih menyembuhkan Xiong Er yang pingsan, dia tidak pergi menemui Chu Xuaner, dan kata-katanya masih datar. "Kembali ke puncak Yunfei." Chu Xuaner menarik napas dalam-dalam. "Ketika saya kembali kali ini, berapa lama Anda akan memenjarakan saya?" "Suatu hari, 2 hari, 1 bulan, 1 tahun, atau seumur hidup." Ye Chen berkata dengan sangat tenang, "Tuan, Anda harus melemparkan cinta melupakan mantra pada saya, biarkan saya hidup dalam keadaan linglung, seperti orang bodoh." Chu Xuaner mengerutkan bibirnya, tidak tahu harus berkata apa. Ye Chen tidak pernah mengatakan kata-kata acuh tak acuh padanya. "Ye Chen, saudari junior melakukannya untuk kebaikanmu sendiri, kembalilah." Su Fu mengerutkan kening. "Apa yang kamu takutkan? Apakah kamu takut aku akan menemukan dia untuk memperjuangkan hidupmu setelah aku mengetahuinya? Atau apakah kamu takut aku akan dipukuli sampai mati olehnya, jadi dia tidak ragu untuk menempatkanku sebagai tahanan rumah di puncak Yunfei?"
Semua orang tahu, jadi simpan saja dari saya. Karena saya seharusnya tidak tahu. Semua orang tahu, jadi tolong jangan berpartisipasi dalam urusan generasi muda kita. Setelah berbicara, Ye Chen telah menyingkirkan api peri dan bangkit perlahan. Melihat ini, Chu Xuaner buru-buru berdiri di depannya, mengambil napas dalam-dalam. Kembalilah bersamaku. Bisakah kamu menghentikanku? Sebentar, bisakah kamu menghentikanku selamanya? Ye Chen menatap Chu Xuaner sambil tersenyum. Kamu tahu temperamenku, jangan membuatku gila, muridmu tidak pernah menjadi pengecut. Petik 2, Tuan, tolong, ikut aku. Minggir. Mungkin Ye Chen sudah tidak dapat menekan niat membunuh yang mengerikan. Kedua kata ini hampir meraung. Tubuh halus Chu Xuaner bergetar. Kedua kata ini sepertinya penuh dengan sifat iblis. Seperti ungkapan, jika kamu berani berlutut, aku akan segera menjadi iblis di 3 kompetisi besar, yang membuatnya tidak berani melawan, dan membuatnya bergerak tanpa sadar membuka langkahnya. Terima kasih, Tuan. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan hendak mengambil langkah, tetapi satu tangan dicengkeram oleh Xiong Er yang baru saja bangun. Kamu tidak bisa mencari kematian. Xiong Er mengutuk sambil batuk darah. Jaga lukamu dengan tenang, dan minum saat aku kembali. Ye Chen menyingkirkan telapak tangan Xiong Er dan tiba-tiba keluar. Sialan, kata Su Fu dan yang lainnya dengan dingin. Di luar, Ye Chen sudah menginjakkan kaki di awan api peri, melonjak ke atas, naik ke langit selangkah demi selangkah, sampai dia mencapai titik tertinggi. Dia memutar lehernya dengan keras dan melihat ke puncak gunung sekte Heng Yue. Yin Ziping, kamu memilih tempat. Hari ini, kamu mati atau aku mati. Bersambung.